hak legalnya dia selaku UGM apa nerangin ini? Boleh nggak saya ngomong? Nggak boleh kalau nerangin UGM nggak boleh. Nggak, ini nggak kaitan. Nggak boleh. Ini dia bukan orang UGM, nggak ada legal standingnya. Ngapain? Saya perlu beritahu kepada masyarakat. Ngapain? Nggak Saya boleh. ini mendapatkan banyak di sini nggak apa-apa. Ada hak legal atau enggak apa-apa, nanti silakan dinilai. Tapi di sini saya memberikan hak Mas Andi Azwan untuk bersuara. Silakan. Terima kasih. Siapapun punya hak untuk bersuara, Mas Roy. Oke. Tongornya ngapain? Nanti saya berikan. Dulu deh. Pak Jokowi. Enggak, hanya kita Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Iya. Pak Jokowi, penyidik, mohon maaf ya, saya garis bawahi. Penyidik waktu itu bilang apa? Kami mau menunjukkan apa yang kami sita semenjak tanggal 23 Juli tahun 2025. Itu kata-katanya. Ya. Nah, dari situ saja sudah timbul dua kebohongan. Satu kebohongan apa? Kebohongan 23 Juli tahun 2025 itu kalau saya nggak salah itu hari Rabu. Ya. Nah, kebohongan yang pertama, ada orang yang katanya datang ke Solo pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2025. Setelah keluar bilang, saya ditunjukkan ijazahnya asli. Itu orang namanya Judi Ari. Judi Ari yang terlibat kasus Budi Online. Ya. Mantan Menkominfo. Ya, harusnya dia kena lah soal kasus itu sudah jelas. Dan dia merugikan negara ratusan miliar bahkan lebih dari 2,3 triliun. Ini harus dibongkar nih. Karena yang namanya belum terbukti. Bukan, pusat data. Itu sudah terbukti, udah diusut ke kejaksaan kok. Pusat data elektronik yang ada di Cikarang, Batam, mungkin kan nggak jadi. Iya, meskipun Bang Saur ini. Belum tentu dia, tapi oke lah kita nggak bicara dia. Yang kedua adalah orang yang tanggal 19 dan 25 November yang lalu bilang ini scan asli ijazah Jokowi. Kapan nyekennya? Kalau 23 Juli itu sudah disita oleh kepolisian dan disegel, saya percaya kepolisian, ya, karena saya tanya ke penyidiknya, Pak Rosidi kemarin, ya. Ini Bapak buka segel ini sebelum hari ini enggak Mas. Kami jaga. Oke, bagus. Jadi polisi proper. Nah, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba ngaku, saya scan ijazah asli, dia jelas bohong. Sekali lagi apa? Bohong. Nah, itu udah. Jadi artinya itu. Nah, yang kedua, pertanyaannya Mas Aiman tadi. Kenapa kami harus percaya kalau itu ijazah asli? Satu, ya. Status kami itu sama kayak ketika mohon gambar ini ditunjukkan nih adiknya Iriana nih dulu ya yang menyerahkan ijazah itu ketika di Mabes. Kami itu hanya melihat aja nggak boleh deket-deket. Nggak, ini apa? Jadi ini ketika ini adiknya Iriana nih entah lupa namanya siapa nggak penting. Ya. Oke, ini tunjukkan. Nah, Mas Roy boleh sih? Boleh. Oke. Nah, jadi gimana? Jadi ini ketika adiknya Iriana waktu itu bawa bukan Jokowi loh ya menyerahkan ke Mabes Polri kemudian dilihat oleh pejabat dari Mabes Polri, kalau nggak salah ini Pak Dir dari Mabes ya. Kemudian lihat, ya kami itu jangankan pegang. Ini di Barreskrim ya? Ini Barreskrim. Ya, saya hanya menunjukkan apa yang kami lakukan kemarin itu tidak jauh dari ini. Bahkan tidak boleh pegang. Jadi kalau ada narasi mengatakan Roy Suryo respon, Tifa sudah memeriksa, kami tidak mau untuk memeriksa. Hanya lihat aja dekat aja sudah langsung lawyernya. Jokowi langsung bilang, jangan deket-deket gitu. Oke, sebentar Mas, saya mau takut amat gitu loh. Saya mau, ini kok Mas Roy udah bisa dapat nih? Oh, kalau ini ada di tayangan Mabes Polri, gelar perkara. Terus boleh direkam maksudnya? Apa bukan ini kan ditayangkan? Ini domain public waktu yang gelar perkara Mabes 22 Mei 2022 Mei. Iya, oke. Ya, yang gambarnya kecil banget itu loh. Iya, terus digedein nih sekarang ya. Saya gedein. Oke. Supaya jelas. Ditambahin Excelnya. Saya mau tanya nih sebentar. Ini kan mirip sama yang Dian Sandi, mirip sama yang Bang Andi Azwan tunjukkannya ada kayak kemakan apa rayap. Betul, kemakan rayap. Betul ya? Mirip tapi kenapa saya bilang gini, Bang Andi Azwan benar dong waktu itu scan? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Gini, yang ditunjukkan Andi Azwan, nanti akan saya tunjukkan analisisnya. Itu sama dengan yang Dian Sandi. Dian Sandi, bedanya apa dengan ini? Tolong tampilkan perbandingan antara Dian Sandi dan Andi Azwan yang ada dua gambar. Dia telah merusak ijazah. Nah ini, aslinya kan lurus. Sebentar, ini yang kiri Bang Andi Azwan. Yang kiri Andi Azwan. Yang kanan Dian Sandi. Ya. Yang ini, itu mungkin dari file tadi mungkin. Tapi dia menampilkannya tidak proper. Lihat, mana ada ijazah Universitas Gajah Mada yang sangat hebat itu miring kayak gini. Kan nggak ada, nggak boleh ijazah kok miring gini. Ijazah itu harus lurus. Mungkin orang berkata, itu karena motretnya iya, angle-nya. Ya motretnya bodoh kalau gitu, nggak pintar motretnya. Motretnya harus lurus. Kemudian apa? Tanggal 19 dan 25 November, seseorang di ruangan ini
ya dengan gagahnya berbohong. Ini adalah scan asli. Bukan. Ini adalah koreksi dari gambar ini. Jadi dari Dian Sandi maksudnya? Ya, Dian Sandi bukan dari gambar tadi. Oke. Kenapa bedanya? Satu, ini hanya dikoreksi. Ketika dikoreksi, logo Universitas Gadjah Mada yang diciptakan oleh Pak RJ Katamsi, ya, kemudian dikoreksi lagi tahun 93. Harusnya bagus. Teman-teman bisa lihat, apa keanehan logo ini? Mencos. Atau pating pecotot, ya. Nggak simetris lah. Pating pletot nggak simetris. Ya, artinya apa? Ini koreksi dari. Berarti dia telah membuat gambar yang tadinya tidak orisinal, seolah-olah orisinal. Ini jelas masuk pasal 35 Undang-Undang ITE kalau polisinya objektif. Dan kemarin kita pertanyakan lagi itu gelar perkara dan Pak Dirpidum kita tunggu janjinya. Pak Dirpidum mempersilahkan teman-teman, ada Pak Beni Parapat di sini juga, ya, untuk lapor lagi. Dan kalau kemudian jaminan dari Pak Dirpidum itu tidak terbukti, berarti kemarin kami di gelar perkara sempat melapor nih Pak. Sempat melapor dan ditolak Pak Beni Parapat. Jadi artinya gini, Mas Aiman, ini apa? Ini jelas bukan gambar yang asli. Ini koreksi. Koreksi itu pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi yang dibawa oleh, ini menurut Bang Mas Roy ya, yang, bukan, sudah kita pastikan. Ditunjukkan oleh Bang Andi Azwan itu ngambil dari Dian Sandi. Dian Sandi kemudian dikoreksi. Siapapun dia yang mengkoreksi, entah itu si Obo-Obo Joshua Sinambela, entah Roni Teguh atau siapalah, itu dia harus dihadirkan. Nah pertanyaannya begini, kan tadi kalau saya lihat sepintas kan nggak bisa cuma dari visual, karena saya nggak punya kemampuan untuk itu. Ijazah asli Pak Jokowi, saya mau tanya ke Mas Roy Suryan. Ijazah asli yang disebut asli. Ijazah yang ditunjukkan oleh penyidik, supaya saya netral ya. Beda. Ijazah yang ditunjukkan oleh penyidik, sama dong dengan Dian Sandi. Beda, logonya bener. Logonya simetris. Iya, logonya simetris. Logonya bukan simetris. Kayak gini. Kalau yang kayak gini, yang Dian Sandi. Iya, Dian Sandi ini sebenarnya simetris. Tapi karena motretnya tidak cakap, tidak bisa motret. Maka jadinya error. Artinya ini difoto dari ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Saya tidak tahu, kata Dian Sandi katanya asli. Kalau seandainya, bukan soal, kita nggak bicara soal asli atau tidak. Ini diambil dari atau difoto dari ijazah milik yang dipegang Pak Jokowi. Ya, makanya Dian Sandi harus diperiksa. Makanya jadi Dian kemarin Sandi, itu yang ditunjukkan oleh penyidik adalah ini kurang lebih, betul? Saya tidak bisa memastikan karena ini jelek tapi banget. Tapi minimal mirip. Tapi sekali lagi, ini nggak boleh diakui asli karena satu lagi mohon, saya mengkoreksi gambar ini. Jadi saya tunjukkan secara ilmiah kalau gambar ini tidak tepat ya. Jadi ada gambar yang ditunjukkan di Rakyat Bersuara itu, kemudian saya kasih gambar pembandingnya, logo pembanding. Logo pembanding yang simetris. Nah ini, teman-teman lihat, ini logo pembanding yang simetris. Ini tidak, ini logo Universitas Gadjah Mada dibuat perot. Masa logo UGM yang 3 hari lagi merayakan Dias ke-76 dibuat perot kayak gini, garisnya juga tidak lurus tuh. Udah cek ini karena koreksi, karena dikoreksi yang tadi cacat paralaks, tapi kemudian ini masih ada garisnya, masih ada noktah-noktahnya. Iya. Tapi ini ada beda. Ini Yogyakarta pakai Y, Yankee, ini pakai J, Joker. Ini hasil koreksi tahun 1993. Oh, diubah memang ya? Diubah. Tapi artinya simetris, lihat. Ini kan simetris. Ini kan tidak. Ini meleset. Sekali lagi, ini jelas pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 35. Kalau sekali lagi polisi objektif, Pak Pak Dir Reskrim ya, Pak Iman Imanuddin, silakan Pak Iman Imanuddin berkonsultasi atau berkomunikasi dengan Pak Reskrim Sus ya, karena yang meriksa Pak Beni kemarin Reskrim Sus. Kemudian silakan ini karena peraturan Kapolri, Mas, laporan itu nggak boleh ditolak, laporan itu harus diterima dulu. Perkara nanti di tengah jalan ternyata tidak dibuktikan apa-apa, baru kemudian dihentikan. Nanti kita soal itu. Jadi kemarin pertanyaannya Mas Aiman saya jawab. Andai kata, anggap aja ini yang ditunjukkan kemarin. Saya langsung mengatakan 99% palsu apa? Pas fotonya sangat kontras. Mas Aiman. Bentar, tahan dulu soal ini. Saya ingin tanya karena tadi menunjuk Bang Andi Azwan. Bang Andi Azwan mau. Aku tadi nyebut Andi Azwan, Mbak.
Enggak, tapi yang kemarin menunjukkan di sini. Saya berkesimpulan saya nanya. Oh, berarti orang yang bohong itu Andi pura-pura Aswan. dalam perahu, Iya. pura-pura tidak tahu. Iya. Ya kan? Boleh nggak Pasti nanti simpel tunjukkan? aja. Kalau dia nerangkan soal ini boleh. Iya, tunjukkan yang Kalau dua. dia Nggak nerangkan soal apa-apa. gelar perkara Saya nggak kan boleh. punya hubungan juga dengan keagama. Yang minta Nggak dua, boleh. minta Jadi dua gini, perbandingan tadi Bang yang Iman Andi ya. dan Sandi. Iya. Kita kalau lihat dari gini, ini kan segi 5 ya. Saya boleh nggak ya? Atau Anda mau jelasin dulu? Saya Silakan. jelasin dulu Oke, aja. silakan. 1993, Profesor Adnan baru berubah menjadi bulat. Anda Sebelumnya UGM nggak? itu, Anda itu orang ada UGM segi nggak? 5. Ntar Mas. Saya tadi nggak ngomong loh. Nggak apa-apa. Nggak harus tetap nggak ngomong nggak masalah. Hak legalnya dia selaku UGM Oke. apa nerangin ini? Boleh nggak saya ngomong? Nggak dulu? boleh kalau nerangin UGM nggak boleh. Nggak, ini nggak kaitan Nggak dengan- boleh. Ini Dia nggak. bukan orang UGM, nggak ada legal standingnya. Ngapain? Saya perlu Di sini- beritahu kepada Ngapain? masyarakat. Ngapain? Nggak Saya boleh. ini Bentar, Mas, mendapatkan banyak Di sini nggak informasi. apa-apa. Ini kayak Ada hak warung legal atau kopi. nggak apa-apa nanti silakan dinilai. Tapi di sini saya memberikan hak Mas dong. Sandi Azwan untuk Iya dong. bersuara. Silakan. Terima kasih. Bagi Siapapun bukan punya hak orang untuk UGM. bersuara, Mas Roy. Tunggu dulu, mulutnya Bukan congornya nih. UGM. Oke. Congornya Bukan orang bongkar UGM, dulu udah congornya. UGM, Nggak apa-apa. ngapain? Nanti saya berikan. Palsu Palsu dulu deh. Palsu deh, palsu. Udah pasti Mas nggak Roy. benar. Ini kayak omongan warung Jadi kopi aja nih. sebelum 1993, saya Apa, informasi dari keluarga alumni Gajah Mada. Iya. Ya ini nama ngaco ini. Menginformasikan Ini namanya itu testimonium adalah- di auditu. Testimonium di auditu. Kalau udah nggak ngomong, Dari saya orang pas- lain. pas- Nanti, Dari orang lain. Ya udah jangan. duduk aja. Nggak Nanti, boleh. jangan, Udah. jangan, Udah jangan. nggak apa-apa. Udah, Memang udah. dia duduk. Nggak Karena boleh dia sudah dong. ketahuan sekali, bohongnya tuh banyak sekali. Kok bohong? Jadi Kamu banyak yang bohongnya. Enggak. Kamu banyak bohongnya. Nanti. Masalah dompet lu aja lu bohong. Apa itu ada? Duduk. Kamu banyak bohongnya. Kita mau Orang memberikan UGM bukan. informasi kepada Oke, masyarakat. Bukan orang UGM kok. Nanti kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti giliran Bang Andi Azwan. Mas, jangan dulu. Sudah saya biar